Oke, ada yang ditanyakan karena memang ini sudah sangat-sangat tengah malam ya kan. Silakan sebelum kita melanjutkan kehidupannya masing-masing. Turfatul Atitah, monggo. Ini ditanya terkait untuk berbakti kepada orang tua, nopo harus ada ilmunya nggih? Jika langsung praktek nopo saya nggih? Bagus, berbakti sama orang tua yo sangat bagus banget dalam hal dasar. Tetapi untuk selebih-lebihnya itu memang kadang perlu ada ilmunya berbakti pada orang tua. Misal nanti kayak dihadapkan posisi-posisi dihadapkan antara orang tua atau keluarga, orang tua atau istri, orang tua atau anak, itu nanti akan dihadapkan beberapa proporsi-proporsi yang memang itu ada ilmunya. Tapi secara mendasar, berbakti kepada orang tua itu nggak perlu ilmu karena itu naluriah seorang manusia yang ya balas budi lah, balas budi. Tapi lebih baik lagi untuk ada ilmunya karena beberapa kasus itu karena terlalu berbakti pada orang tua sampai disuruh untuk kaitannya dengan berkaitan bertolak belakang dengan syariat itu tetap aja dilakukan. Nah, itu kan juga ngeri itu. Izin tanya, terbuka itu juga apakah termasuk terbuka dengan perbedaan pendapat? Dan tadi juga ada penjelasan kalau bisa belajar non formal. Cara tahunya bahwa mahasiswa yang kita ikuti benar gimana? Oke, ya terbuka itu ya termasuknya berbeda pendapat. Karena ketika, nah ini yang masih ditakuti oleh santri-santri salaf ya, ketika masih di pondok, sangat-sangat takut berbeda pendapat terhadap pendapat guru. Itu sangat ngeri. Apalagi ada yang hot course yang itu saya sangat-sangat tidak setuju. Pengetahuan guru kita itu akan lebih, ya pokoknya mendewakan pengetahuan guru gitu loh. Ya nggak bisa. Beberapa titik itu, kalau memang levelnya sama-sama berilmu ya, kita boleh, sangat-sangat boleh untuk berbeda pendapat dengan guru kita. Berbeda pendapat itu keniscayaan, nggak bisa ditolak. Itu juga termasuk terbuka ilmu. Yang membedakan adalah adabnya bagaimana, cara menyampaikannya gimana, ya kan. Kalau berbeda pendapat, kemudian cara menyampaikannya nggak jelas, nah itu baru nggak berilmu berarti. Kalau bisa belajar non formal, cara tahunya bahwa mahasiswa yang kita ikuti benar gimana? Oke, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Sebenarnya setahu saya ya, kalau level syariat itu tidak ngajak aneh-aneh yang berkaitan dengan syariat, ya kan? Tidak misal kayak ada pembodohan tuh, kayak misal beli ini, beli jimat-jimat itu, wah itu agak ngeri tuh. Misal di luar kan banyak sekali kan yang menjual agama itu di luar itu. Ada minuman yang sudah didoakan dijualnya mahal. Itu kan juga gimana gitu kan. Kemudian biar tahu benar lagi adalah gurunya di searching. Coba di searching ditanyakan sanat-sanatnya sampai mana, apakah sanatnya itu nyambung terus, ada sanatnya atau ngawur belajarnya. Itu perlu juga diteliti itu. Ya kan? Dan yang paling jelas, kebenaran yang paling mutlak di sini adalah ilmu yang kira-kira dibutuhkan oleh pelajar. Misal orang sedang mau berumah tangga misalkan, belajar tentang perekonomian, ya itu kan benar. Jadi mencari ilmu itu gak mau ngaji, sholat, terus zakat, tidak hanya seperti itu. Belajar perekonomian, belajar manajemen, itu juga bagian dari ilmu. Artinya adalah sesuai kebutuhannya masing-masing. Nek wonge wis sugih, ya berarti belajar cara membayar zakat sing bener. Nek sing durung punya pasangan misal, ya belajar berbakti dulu kepada orang tua, ya kan? Menyesuaikan kebutuhannya. Al-mutakin, kalau berhadapan dengan ortu yang temperamental, sering marah-marah besar karena hal kecil, apakah kita sudah dinas mustahil jadi anak soleh? Oh enggak, karena sikap temperamental itu adalah miliknya orang lain, kita tidak bisa mengendalikan. Tergantung bagaimana kita merespon. Ya. Tetap merespon secara datar, ya kan? Yang penting kita sudah ikhtiar, ya kan? Karena soleh itu tidak bisa dihitung, tetapi bisa dinilai. Dan nilai itu beda-beda. Nilai menurut orang ini baik, bisa jadi menurut orang lain buruk. Menurut ibu bisa saja baik, menurut bapak bisa saja buruk. Ya kan? Makanya yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Tripun guys, caranya kalau kita niatnya ingin dekat dengan orang-orang yang berilmu, apakah harus ada di tempat-tempat tertentu yang di dalamnya dengan orang-orang berilmu? Sedangkan kita di sehari-hari ini dihadapkan dengan orang yang malas tolabul ilmu. Kalau zaman sekarang kan
sudah ini ya Mbak, ada apa namanya, medsos ya. Jadi ya nggak harus lewat media-media sifatnya offline. Ya kalau waktu luang itu membukalah kajian-kajian yang sesuai kebutuhan. Pakai kalau misalnya butuh tentang tafsir ya ke siapa, kan ada kiainya, ke Prof. Quraish Shihab atau ke Gus Baha kan. Kalau belajar tentang apa jenenge tasawuf itu juga ke Gus Kausar, itu juga dalam kan tasawufnya. Nah kalau katanya Mbah Yai Habibullah Zaini itu ya sebisa mungkin kalau kita tidak tidak berada di antara orang-orang berilmu, kita menunjukkan bagaimana supaya kita itu berilmu, mencontohkan yang baik. Artinya adalah ilmu sedikit diamalkan dan amal sedikit pakai ilmu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi tidak harus di lingkungan orang ilmu ya, karena kita tidak bisa memilih lingkungan kita kan. Kalau bisa sih silahkan. Tapi kalau memang nggak bisa ya kita minimal tidak terseret arus. Apakah niat dalam belajar itu juga penting? Kalau awalan pengen ikutan teman dulu atau pengen pamer di medsos itu dulu, nggak masalah. Nggak masalah niatnya pamer, niatnya apa, nggak masalah, asalkan itu kebaikan, asalkan itu berkaitan dengan ilmu. Wes niatnya salah nggak apa-apa ya, nanti insya Allah dengan niat yang salah itu kemudian bisa istiqomah, nanti juga akan benar sendiri ya kan. Karena kalau zaman sekarang dipaksakan untuk niatnya harus benar, wah susah banget. Wes yang penting berangkat di lah, ada fi'lunya. Masalah kolbu nanti akhir-akhiran. Hati orang sekarang susah, jadi nggak masalah. Memang penting, tapi untuk orang zaman sekarang itu loh, segelem belajar ya wes alhamdulillah, meskipun niatnya pamer, meskipun niatnya ikut-ikutan atau hal yang lain, nggak masalah. Nanti kalau sudah berjalannya waktu dia akan tahu hakikatnya ilmu. Oke, cukup ya, karena sudah malam. Oke, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan lagi bisa dijabri, dan mohon maaf karena kemalaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamu